Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kartini 10219040 dari kelas C3 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit mengulas mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis 2 di pertemuan 3 dan 4, yaitu tentang mengelola kreativitas. Hadiati mendefinisikan kreativitas sebagai inisiatif terhadap suatu produk atau proses yang bermanfaat, benar, tepat, dan bernilai terhadap suatu tugas yang lebih bersifat holistik, yaitu sesuatu yang merupakan pedoman, petunjuk atau panduan yang tidak lengkap yang akan menuntut kita untuk mengerti, mempelajari, atau menemukan sesuatu yang baru. Dan ada beberapa cara untuk melatih kreativitas. Yang pertama yaitu mengamati sekeliling. Dengan mengamati atau memvisualisasikan dan menggunakan indera yang ada, hal ini dapat melatih dan mempertajam ingatan kita untuk terus berpikir kreatif. Yang kedua yaitu berimajinasi. Dengan berimajinasi, kita dapat mencari celah atau kekurangan untuk memperbaiki usaha kita. Yang ketiga, mengambil sudut pandang yang berbeda atau bertindak out of the box. Yang keempat, melakukan sesuatu yang baru. Melakukan hal positif atau bersosialisasi dapat melatih kreativitas dan inovasi kita. Yang kelima yaitu mencatat. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Yang keenam, menambah wawasan. Dapat mempelajari hal baru di dalam atau di luar bidang yang dikuasai, dapat juga melatih kreativitas kita sendiri. Yang ketujuh yaitu disiplin. Mempunyai kedisiplinan untuk terus menciptakan ide-ide baru. Selanjutnya itu ciri-ciri orang kreatif. Suka berimajinasi, menciptakan ide baru. Yang kedua yaitu menyukai tantangan. Dengan tantangan dapat memacu semangat. Yang ketiga, mudah beradaptasi, orang yang mempunyai pikiran cepat. Yang keempat, mudah bosan, lebih menyukai hal baru. Dan yang kelima, misterius, sulit ditebak oleh orang lain. Selanjutnya, proses kreativitas. Aspek pribadi, interaksi dengan lingkungannya. Aspek pendorong memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungan sekitar. Aspek proses. Menurut Torane 1988, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah, menilai dan menguji dugaan adalah hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan akhirnya menyiapkan hasil. Dan yang terakhir yaitu aspek produk. Adanya produk yang dihasilkan dari proses kreativitas tersebut. Hambatan dalam mengelola kreativitas. Kreativitas akan terhalang muncul oleh sebab mencari satu jawaban yang benar, taat aturan, tidak ada waktu bermain, menghindari sifat ambiguity, harus logis, tetap konstan, menekan pada spesialisasi, dan takut gagal. Manfaat inovasi, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, membuat bisnis menjadi lebih unik, mengalahkan kompetitor yang kuat. Selanjutnya yaitu inovasi produk. Pengertian inovasi produk secara umum, inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya,
sehingga memiliki nilai yang telah berarti, sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Pengembangan produk sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting, yaitu menciptakan nilai pelanggan dan inovasi produk dapat berhasil dari keinginan. Tujuan inovasi produk. Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Adapun tujuan inovasi adalah meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, mengganti produk atau layanan, dan mengurangi konsumsi energi. Ciri-ciri inovasi: memiliki ciri khas, ide baru, dilakukan secara terencana, dan memiliki tujuan. Jenis-jenis inovasi: incremental innovation, inovasi yang memanfaatkan teknologi. Sebuah inovasi tidak selalu tentang perubahan yang drastis dalam sebuah produk. Perubahan kecil juga disebut inovasi. Yang kedua, descriptive innovation, inovasi tersembunyi, mengantisipasi perubahan siklus pasar. Architectural innovation, inovasi yang mengambil pelajaran dari teknologi secara menyeluruh. Hanya mengambil pengajaran lalu menerapkannya ke dalam pasar yang berbeda. Radical innovation, yaitu menciptakan produk baru yang tidak sama dengan produk lama. Peran pemasaran dalam inovasi produk. Pemasaran memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Tip berinovasi: memanfaatkan teknologi. Teknologi modern memberikan kontribusi yang signifikan. Produk yang unik memiliki daya saing tinggi. Meningkatkan pelayanan agar konsumen tetap setia dan nyaman. Meningkatkan skill SDM untuk meningkatkan daya saing bisnis. Tipe inovasi produk. Menurut Kotler dan Best 2004.31 dalam Aulia 2040, pendekatan mengenai pengembangan produk baru yang didasarkan pada asumsi yang tepat, yaitu inovasi berbasis modulasi, yaitu mengubah suatu karakteristik produk atau jasa. Yang kedua, inovasi berbasis ukuran, peluncuran produk tanpa mengubah ukuran sama sekali. Yang ketiga, inovasi berbasis kemasan, dengan memiliki kemasan yang mempunyai khas sendiri, dapat mengubah persepsi mengenai manfaat, fungsi, atau ulasan konsumen. Yang keempat, inovasi berbasis desain, memodifikasi desain semenarik mungkin agar menarik konsumen. Yang kelima, berbasis pengembangan bahan kompleter. Dan yang terakhir, inovasi berbasis pengurangan. Sekian dari saya, bila ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.